Nah, kita lanjut ke soal penangkapan nih sebenarnya, pemirsa. Kita akan tanya lagi ke Pak Syafrin. Pak Syafrin, banyak masyarakat yang mengeluhkan. Kenapa viral dulu baru ditangkap nih Pak Syafrin? Bagaimana tuh Pak? Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus pembinaan terhadap pelaksanaan parkir yang ilegal tadi, dan juga sudah dilakukan tindakan pembinaan. Tetapi kemudian masyarakat memang datang tanpa, mungkin tidak tahu sekarang ada dilaksanakannya yang namanya pertama tim sudah terbentuk, dilakukan secara humanis ya, sehingga tidak akan jadi yang namanya tindakan kepada para juru parkir ini, dan kemudian setelah itu diberikan mereka pemahaman untuk kemudian membuat surat pernyataan. Itu tahap pertama. Tahap kedua tentu jika kemudian Bapak sepertinya audio sedang bermasalah. Nanti kita lanjut lagi Bapak. Pak Trubus. Ya. Bapak setuju tidak kalau ini ada oknum sebenarnya di balik juru parkir liar ini? Iya ada, karena nggak mungkin kalau mereka itu berani kan gitu. Berani, kalau orang ngomong biasa kan ini nggak berani. Pasti ada pihak-pihak tertentu. Nah ini kan yang perlu ini petugas kepolisian lah tentu mengusut. Tetapi ini kan terdiri dari kelompok-kelompok itu kan, dan mereka juga sistemnya sistem SIP Mbak. Jadi mereka jam berapa yang bertugas siapa, ini mereka kelompok. Nah ini tentu parkir liar itu banyak yang membawa keuntungan besar bagi pihak-pihak tertentu, sehingga memang ini tidak saja persoalannya pada bagaimana dia parkir itu bisa nyaman, tapi sebenarnya bagaimana memperoleh keuntungan dari adanya parkir di situ. Jadi oknum-oknum ini memang lihai, ada dari pihak-pihak yang mungkin dari LSM atau dari masyarakat, dari ini macam-macam Mbak itu. Sehingga ini memang mungkin dari partai juga ada yang nonton, karena parkir liar itu banyak sekali di Jakarta itu. Jadi ini kan penanganannya sudah beberapa kali dilakukan, tetapi selalu muncul lagi, tidak hanya di Istiqlal, di tempat lain juga seperti itu gitu lah. Ini kan menjadi tanggung jawab berat. Yang ketiga menurut saya memang Dinas Perhubungan ini kan keterbatasan SDM juga. Maka dia mau nggak mau harus berkolaborasi dengan masyarakat itu ya, dengan masyarakat, dengan ada pembinaan ya, nggak mungkin nggak semuanya ditangani Disub secara keseluruhan, karena Disub itu juga tidak menangani parkir saja, tapi juga ada tupoksi lain yang harus bertanggungjawabkan. Jadi menurut saya ini harus ada kolaborasi baik kepada Satpol PP, kepada aparat ini keamanan, dan kemudian juga kepada masyarakat, artinya LSM Karang Taruna mungkin bisa dilibatkan juga. Jadi sekarang sifatnya partisipatif itu Mbak, menurut saya yang penting. Pak Syafrin, kembali ke Bapak. Ini sudah ditangkap nih Pak, 2 orang pelaku kemarin. Apa jaminan dari Disub ini tidak akan terulang lagi Pak? Bagaimana? Apakah ada pengetatan mungkin dari proses pengawasan dari Disub, atau bagaimana, kolaborasi atau bagaimana? Ya baik, jadi terkait dengan prosesnya, saat ini kami sudah membentuk tim gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP, Disub, dan juga kewilayahan. Jadi ada dari unsur wali kota yang akan masuk dalam tim, juga TNI. Dan kemudian dalam prosesnya yang tahap awal 1 bulan ke depan, kita tindakannya adalah humanis persuasif. Jadi begitu ada juru parkir liar, tim akan datang, dilakukan pembinaan, kemudian yang bersangkutan diedukasi dan juga didata. Di data kami sudah koordinasi juga dengan teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, untuk kemudian data ini kami sebagai input ke mereka, memberikan pelatihan. Mereka disiapkan sebagai tenaga kerja terampil yang siap disalurkan. Karena di Dinas Tenaga Kerja kami ada diklat-diklat singkat terkait dengan peningkatan keterampilan. Ini kita harapkan mereka bisa disalurkan, bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan tadi, dan siap untuk ditempatkan di dunia usaha. Nah kemudian paralel dengan itu kami juga sedang siapkan, karena ini sudah masuk begitu ada keluhan pelanggan, keluhan masyarakat, kami dipalak Pak, kami dimintain sekian banyak. Ini sudah lari ke masalah pidana.
Begitu ini masalah pidana, maka kami akan mengenakan yang namanya terkait dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2007. Di sana sudah dijelaskan bahwa setiap orang atau badan yang memungut rupiah tertentu di jalan itu dapat dikenakan pidana. Ini yang sedang kami siapkan, kemudian masuk ke dalam tindak pidana pelanggaran sesuai dengan Perda 8 2007 tadi, yang nantinya mereka ada sanksi di sana otomatis. Ini yang nantinya sedang kita siapkan. Sebulan ini kami lakukan humanis persuasif sambil dievaluasi, didata, kemudian ini kita berikan input ke Dinas Tenaga Kerja untuk silakan. Ini disiapkan sebagai diberikan pendidikan dan pelatihan sebagai tenaga kerja terampil yang siap disalurkan. Baik. Ya pemirsa, kita sudah mendengarkan pengawasan penanganan dari Disub, dan tadi juga pendapat ataupun pengamat kebijakan publik dari Pak Trubus dan juga dari pihak Masjid Istiqlal. Sepertinya kurang durasi kita karena parkir liar ini sebenarnya tidak akan habis untuk diperbincangkan pemirsa. Namun dari Disub sendiri sebenarnya sudah ada langkah-langkah preventif untuk mencegah soal juru parkir liar ini. Demikian untuk dialog saya bersama dengan bapak-bapak. Pak Syafrin, terima kasih banyak. Pak Trubus, terima kasih banyak. Pak Ismail, terima kasih banyak. Ya, Alfat dan juga Sira, kembali ke Anda di studio.